Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol tentang hal yang penting banget tapi sering dianggap remeh, yaitu kesehatan mental. Yang menarik, kita nggak cuma bakal bahas dari sisi psikologi atau motivasi, melainkan dari perspektif tasawuf. Kita akan ngobrol tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Ghazali, dua tokoh besar dalam dunia tasawuf yang punya pandangan dalam banget soal bagaimana menjaga mental dan hati tetap sehat. Jadi buat teman-teman yang lagi merasa tertekan, gelisah atau merasa nggak tenang, tetap simak video ini, karena siapa tahu apa yang kita bahas bisa jadi solusi atau pencerahan. Oke, mari kita mulai. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali dan sufi yang sangat terkenal. Salah satu ajaran beliau yang paling kuat adalah tawakal, yang artinya adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Banyak dari kita sering banget merasa cemas atau stres mikirin masa depan, misalnya mikirin tekanan pekerjaan, naik turunnya bisnis, tekanan hutang, takut kematian, atau bahkan tentang hubungan yang toksik. Itu semua bikin pikiran kita kayak dipenuhi kabut. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada satu kunci yang bisa banget menenangkan kita di saat-saat kayak gitu, yaitu tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita cuma duduk manis dan berharap semuanya datang begitu saja. Tapi yang dimaksud adalah kita berusaha maksimal, setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Misalnya kita sudah kerja keras buat ngembangin bisnis, udah bekerja keras untuk bisa menutup kebutuhan, udah bekerja keras memperbaiki hubungan dengan pasangan, tapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Nah, daripada terus-terusan mikirin kenapa ya nggak sesuai harapan, kenapa ya usahaku belum bisa sukses, atau kenapa hubungan dengan pasangan masih suka berantem, kenapa masih stres di tempat kerja, daripada terus-terusan tanya kenapa-kenapa, kita harus ingat bahwa yang menentukan hasilnya bukan kita, tapi Allah. Yang penting kita sudah maksimal dalam usaha. Ini yang namanya tawakal. Tawakal ini bisa melepas rasa kecewa, depresi, melepas amarah. Tawakal membuat mental kita tetap sehat. Pernah nggak teman-teman merasa stres atau gelisah karena terlalu mikirin hal-hal yang nggak pasti, overthinking? Ini saatnya kita menerima takdir dengan hati yang lapang. Dengan tawakal, kita bakal bisa merasa lebih tenang karena kita tahu apa yang terjadi sudah sesuai dengan kehendaknya. Dan percaya deh, itu ngebantu banget pikiran kita lebih clear. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini adanya qada-qadar. Artinya kita menerima apa yang telah tertulis tentang catatan hidup kita di Lauh Mahfuz dan menerima apapun yang terjadi pada kita saat ini. Dan qada-qadar itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua akan baik-baik saja. Teman-teman, apapun yang terjadi, respon pertama kita adalah tetap tenang. Karena Allah itu maha baik. Semua yang terjadi pada diri kita, itu pasti ada hikmah di dalamnya. Dan setiap masalah, pasti satu paket dengan solusinya. Jadi hadapi semua dengan senyuman. Kalau ada masalah, jangan terus-terusan stres. Coba deh bilang ke diri sendiri, udah, saya udah berusaha, biar Allah yang atur. Itu aja udah cukup buat bikin hati kita ringan. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, menurut Imam Ghazali, yang beliau tekankan adalah tentang penyakit hati dan bagaimana kita bisa menyembuhkannya. Imam Ghazali bilang, hati kita itu seperti cermin. Kalau cermin itu bersih, kita bisa lihat semuanya dengan jelas. Tapi kalau cerminnya kotor, bayangannya nggak bakal jelas. Nah, penyakit hati itu bisa berupa rasa iri, dengki, sombong, marah, atau bahkan ria dan ujub. Semua perasaan ini nggak hanya bikin hati kita sakit, tapi juga bikin pikiran kita nggak tenang. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan happy? Orang yang punya penyakit hati sangat susah untuk bisa bahagia, karena dipenuhi amarah, kebencian, iri dengki, kecemasan, ketakutan. Menurut Imam Ghazali, cara menyembuhkan hati kita adalah dengan tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa.
Dan cara untuk melakukannya adalah dengan berzikir, yaitu mengingat Allah, dan juga dengan introspeksi diri. Coba deh kalau lagi cemas atau marah, ambil waktu sebentar buat merenung. Tanya dalam hati kita, kenapa sih aku merasa kayak gini? Apa yang sebenarnya bikin aku nggak tenang? Marahnya aku atau cemasnya aku ini punya alasan yang benar apa enggak ya? Ingat, bukan cari-cari kesalahan orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Selain itu, Imam Ghazali juga mengajarkan pentingnya syukur. Jadi kadang kita mikirnya kalau kita punya masalah, itu kayak akhir dari dunia kan. Tapi Imam Ghazali bilang kalau kita bersyukur atas segala yang kita punya, itu bisa banget bantu kita untuk lebih tenang dan bahagia. Syukuri saja hal-hal kecil seperti cuaca yang cerah, atau hari ini kita masih bisa makan minum, masih bisa bernafas, masih dikasih kesempatan hidup, anggota badan lengkap, kesehatan yang kita dapatkan saat ini, denyut nadi, detak jantung, aliran darah dalam tubuh kita yang semua masih bekerja dengan baik, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, ada keluarga, teman-teman di tengah-tengah kita, ada banyak banget yang bisa kita syukuri. Bahkan saking banyaknya tidak bisa kita hitung semua. Bersyukur bisa jadi jalan untuk menenangkan pikiran kita. Tapi banyak dari kita lebih fokus pada hal-hal yang ringan, hal-hal yang remeh, yang dibesar-besarkan. Contoh kecil aja, saat kita kurang uang, banyak dari kita menjadi marah, stres, sedih, depresi. Itu sebenarnya merusak diri kita sendiri. 90% penyakit itu dari pikiran sendiri yang tidak bisa merespon masalah dengan baik. Mulai sekarang, yuk sayangi diri kita dengan bersyukur. Kadang kalau kita lagi ribet banget sama kerjaan, sempat mikir, aduh kapan beresnya? Tapi setelah itu coba deh berhenti sejenak dan bilang, ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa ngerjain ini dengan baik. Atau ucapkan alhamdulillah ya Allah, engkau masih memberiku pekerjaan. Di luar sana masih banyak yang susah nyari kerja. Daripada berpikir kok bisnis aku belum sukses, mending ucapkan alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberiku pekerjaan yang sesuai dengan passionku. Itulah Imam Ghazali mengajarkan kita menyejukkan hati kita. Jadi ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari ajaran kedua tokoh besar ini untuk menjaga mental kita tetap sehat. Yang pertama, tawakal. Setelah berusaha semaksimal mungkin, serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan terus-terusan cemas. Percayalah bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Orang tua kita aja tidak mau melihat kita menderita, apalagi Allah yang menciptakan diri kita. Pasti Allah lebih-lebih tidak mau melihat kita susah. Jika ada hal yang tidak kita suka saat ini, Allah pasti ganti dengan yang kita suka, bahkan lebih baik. Yang kedua, membersihkan hati. Hindari perasaan iri, marah, atau benci. Cobalah untuk selalu introspeksi diri dan menjaga hati tetap bersih. Jika kita melihat orang lain sukses, kita tidak boleh iri dengki, atau jika ada sikap orang lain tidak baik kepada kita, kita tidak boleh marah, tidak boleh benci, apalagi dendam. Jika iri, dengki, marah, benci, dendam, semua penyakit hati ini masuk dalam hati dan pikiran kita, langsung buang jauh-jauh. Karena jika tidak, maka akan merusak mental kita. Yang ketiga, zikrullah, mengingat Allah. Ketika hati gelisah, cobalah berzikir. Itu bisa menenangkan jiwa kita. Karena dengan mengingat Allah, kita juga mengingat bahwa segala sesuatu baik buruknya terjadi atas kehendak Allah. Jadi tak ada lagi yang perlu kita takutkan, tak ada lagi yang perlu kita cemaskan. Semua akan baik-baik saja. Yang terakhir, yang keempat, bersyukur. Biasakan bersyukur atas hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Ini bisa memberi ketenangan luar biasa buat mental kita. Kesehatan mental itu kayak tubuh kita, butuh perawatan. Pokoknya kesehatan mental itu penting banget. Jangan diremehin. Dan Islam punya banyak cara untuk menjaga mental kita tetap sehat. Dengan tawakal, membersihkan hati, dan bersyukur, kita bisa mencapai ketenangan batin. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus mengobrol tentang hal-hal penting lainnya. Semoga kita semua diberi ketenangan dalam hati dan jiwa. Sampai ketemu di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.